Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Arin, kami ingin bertanya nih Pak Arin. Pak Arin itu kan lengkap sekali nih kecakapan hidupnya, Masya Allah. Pak Arin seorang dosen, Pak Arin seorang ekonom, Pak Arin juga seorang yang sering menjadi rujukan masalah agama. Nah, bagaimana sih ceritanya sampai Pak Arin bisa menjadi seperti sekarang? Ya, terima kasih ya Pak Ari. Adik-adik siswa SD Santama yang soleh dan solehah dan juga calon para pemimpin, ya para juara. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari ya. Nama saya itu kalau dari sisi pendidikan memang sudah tuntas lah ya, S3 ya. Jadi saya S1, S2, S3 itu di Universitas Pajajaran. Jadi latar belakang pendidikan sebenarnya tidak mengarah ke ekonomi Islam gitu kan. Atau tidak dicetak awalnya itu untuk jadi ustadz. Tidak seperti itu ya. Jadi ini sedikit cerita kisah hidup kenapa akhirnya saya seperti ini ya. Jadi ketika saya ini berasal adik-adik itu dari kampung, dari keluarga petani gitu kan, di daerah Subang, Jawa Barat ya kan. Mungkin kalau nama desanya saya sebutkan pada kaget ya kan. Di Subang, Jawa Barat, kemudian ada namanya Kecamatan Pabuaran. Nah itu ada satu desa yang namanya unik, orang bikin takut ya kan. Nama desanya itu Desa Siluman. Wah, Pak Ari aja ngerinjak gitu kan, kaget kan. Itu memang nama yang aneh. Nah saya berasal dari keluarga petani dan sekaligus pedagang. Dulu ketika bapak itu mau kuliah itu kan, setelah lulus SMP ya, itu disuruh oleh orang tua itu masuk SPG supaya jadi guru gitu kan, supaya jadi guru itu kan. Pertimbangannya orang tua ya itu sederhana, kalau masuk SPG keluar jadi guru nggak nganggur gitu kan. Tapi kalau kuliah masuk SMA kan jenjangnya panjang, karena banyak di daerah saya itu setelah SMA ada yang nganggur. Jadi bapak saya waktu itu udahlah masuk SPG aja nanti jadi guru kan, karena waktu itu guru itu lapangan pekerjaan yang masih banyak dibutuhkan. Tapi saya nggak mau gitu kan, karena memang punya mimpi besar, punya kemudian cita-cita jadi ekonom, jadi akuntan ya kan, profesional yang gajinya itu juta itu kan. Akhirnya saya masuk SMA gitu kan, karena ingin kuliah gitu kan, nggak mau berhenti sampai SPG. Nah setelah SMA, nah bapak masih ngolok lah istilah Sunda itu kan, Rim kalau kuliah belum tentu juga nanti kerja, yang sudah pasti kalau kuliah itu juga ke guru gitu kan, udah masuk IKIP aja gitu kan. Saya disuruh masuk IKIP Bandung juga, saya nggak mau juga gitu kan, karena kalau masuk IKIP kan jadi guru juga gitu kan. Awalnya tuh nggak karena nggak ada cita-cita jadi guru gitu kan. Akhirnya ya bapak saya itu mengatakan, terserah kamu lah mau kemana lah, ya mudah-mudahan ada biayanya. Nah, alhamdulillah saya masuk Unpad, jurusan akuntansi, fakultas ekonomi ya, dan itu adalah jurusan favorit, dan di jurusan sosial itu paling tinggi gitu kan. Nah kenapa bisa masuk situ tadi, cita-cita itu mendorong saya belajar ya kan dengan kuat ya kan, sehingga masa-masa kecil SD, SMP, SMA itu saya benar-benar fokus belajar gitu kan. Jadi tidak ada kegiatan hura-hura main-main gitu kan, karena memang ingin punya cita-cita itu dan ingin membuktikan pada orang tua saya bahwa kuliah itu nanti insya Allah akan ada hasilnya, bukan setelah kuliah nganggur itu kan. Kan bukan hanya sekedar kuliah, masalahnya setelah kuliah itu mau jadi apa. Nah itu sudah dari sisi jalur saya sesuai dengan mimpi besar saya waktu itu, jadi akuntan, auditor ya, profesi yang saya kira banyak dibicarakan dan keren pada saat itu, sampai sekarang juga itu masih sebenarnya. Cuman ketika saya kuliah di Unpad, nah ini yang menarik gitu kan, saya dapat mentoring agama Islam. Nah ketika mentoring agama Islam, dapat materi yang sangat menyentuh hati perasaan, ini yang merubah perjalanan dan cita-cita besar saya itu kan. Salah satunya apa? Materi yang sangat kemudian terkesan dan membuat
merubah orientasi hidup itu adalah terkait dengan riba ya. Riba itu haram itu kan ya. Bunga itu adalah riba. Sementara profesi Bapak akuntan, auditor yaitu tidak bisa lepas dari riba dan bunga. Nah, akhirnya banting setir gitu kan, yang tadinya ingin jadi profesional ya kan, akhirnya waktu itu kalau hitung-hitungan dosa kan hidup kita itu bukan sukses hanya di dunia ya, harus sukses akhirat juga, surga itu kan. Nah, akhirnya profesi atau pekerjaan yang paling rendah dosanya waktu itu Bapak hitung-hitung ya, sebagai akuntan itu adalah jadi dosen. Akhirnya ini sekali lagi ini luar biasa juga, doa orang tua yang memang luar biasa. Saya suruh jadi guru mungkin suruh banyak amalnya itu kan. Nah, akhirnya saya banting setir jadi dosen. Tapi alhamdulillah ternyata setelah jadi dosen ya kan perlu karena untuk memperkuat agar istiqomah ya, kan perlu belajar agama juga. Nah, waktu mahasiswa saya atau Bapak juga ikut pesantren mahasiswa di Bandung itu ada namanya pesantren mahasiswa Miftahul Khair. Nah, kemudian ikut organisasi di Masjid Unpad. Jadi pengurus, bahkan sempat menjadi ketua 1 di DKM Universitas Padjadjaran. Nah, itulah yang akhirnya membentuk ya wawasan dan pengetahuan Bapak lebih luas, bukan hanya sekedar belajar ekonomi dan akuntansi konvensional, tapi juga di backup dengan kegiatan pengetahuan agama, karena dari pesantren ya kan, kemudian kegiatan di masjid, kemudian juga aktif di organisasi keagamaan itu kan. Itulah yang akhirnya membentuk kekuatan dan jaringan. Nah, kalau mau besar nggak bisa hidup ini sendirian, pasti jaringan. Nah, dari jaringan itu sebenarnya bukan Bapak yang hebat, cuman karena kenal dengan teman-teman, akhirnya saling kenal, saling manggil, jadi pembicara, dan juga dapat amanah-amanah yang lain. Akhirnya ya seperti sekarang ini, gitu kan. Jadi sebenarnya itulah proses perjalanan hidup ini. Saya kira semata-mata tadi ya, hidayah dan dan kekuatan doa orang tua. Makanya pesan Bapak ke adik-adik harus berbakti dan taat ikut terhadap arahan orang tua itu kan. Karena kita kan sudah diajarkan juga kalau melawan ke orang tua itu dosa. Tapi bukan berarti kita tidak boleh beda pendapat ya kan dengan orang tua, asalkan itu untuk kebaikan, insya Allah gitu kan. Itu barangkali ya secara sepintas perjalanan hidup Bapak ya yang sampai hari ini gitu kan. Luar biasa, luar biasa sekali anak-anak. Profil Pak Dr. Arif ini layak kita jadikan pelajaran bagi anak-anak, terutama bahwa kesuksesan itu tidak hanya di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat tadi, kita harus mengoptimalkan ikhtiar dan membiasakan mendawamkan amal solih bi'ah solihah. Membiasakan bi'ah solihah tadi menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kemudian ada lagi semangat dakwah. Nah, dakwah itu ternyata melekat tuh di diri setiap muslim. Maka apapun nanti cita-cita antum, dakwah itu juga menjadi bagian dari aktivitas dan konsentrasi kita semua. Nah, anak-anak, karena Pak Arif adalah seorang yang sudah mengalami berbagai ikhtiar dan membuktikan ikhtiar dan doanya menjadi sebuah prestasi, dan kemudian juga tadi diingatkan bahwa orang tua ada doa orang tua. Ridho orang tua itu di atas ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib juga bagi anak-anak untuk selalu taat kepada orang tua. Kalau ada berbeda pendapat, boleh disampaikan dengan cara yang ahsan. Nah, Pak Arif, sekarang anak-anak nih sering disampaikan Pak Arif bahwa bi'ah solihah dan ikhtiar maksimal itu termasuk juga kebiasaan berbakti taat kepada orang tua menjadi bagian yang tak boleh lepas dari ciri-ciri seorang pemimpin dan orang yang akan sukses dunia dan akhirat. Minta semacam motivasinya Pak Arif buat anak-anak yang masih SD dan mau ke SMP di usia segitu, seharusnya apa sih yang dilakukan anak-anak itu Pak? Ya, terima kasih ya Pak Ari ya.
Kalau kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an itu kan Allah berfirman. Ya, mungkin adik-adik bisa lihat nanti di Al-Qur'an ya kan. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim." Jadi Allah dalam ayat ini memberikan kabar, memberikan berita ya kepada kita, informasi bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, termasuk juga kita itu kan, adik-adik gitu kan, kecuali ya kita sendiri gitu kan, atau diri sendiri atau kaum sendiri itulah yang akan merubah gitu kan. Artinya di situ ada dua kekuatan yang dimiliki oleh adik-adik ya untuk mencapai mimpi-mimpi besar. Jadi kalau dalam ayat itu disebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan merubah sebuah kaum, seseorang gitu kan, kecuali kaum atau diri mereka sendiri yang merubahnya. Artinya masa depan kita itu sebenarnya ditentukan oleh kita hari ini. Tentu maksudnya bukan berarti tidak ada peran Allah gitu kan. Allah sudah memberikan gambaran bahwa masa depan kita itu tergantung kita, aktivitas kita hari ini. Nah, kalau adik-adik tadi punya cita-cita besar, mimpi besar, seorang pemimpin ya kan, para juara, dan jangan lupa juga yang paling penting adalah soleh dan solehahnya, maka berarti yang harus kita persiapkan dari sekarang dua gitu kan. Yang pertama ilmu, tentu ya, ilmu. Nah, ilmu ini yang harus kemudian kita siapkan, baik ilmu-ilmu yang terkait dengan umum atau ilmu sains dan teknologi, dan yang kedua juga jangan lupa basic ilmu agamanya. Itu yang pertama dari sisi persiapan kita untuk menjadi pemimpin masa depan. Ilmu dalam artian sains dan teknologi, dan juga ilmu agama yang harus, makanya adik-adik Bapak himbau semangat terus belajar gitu kan, belajar dan belajar gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang harus dipersiapkan selain belajar ya, baik ilmu agama maupun ilmu saintis gitu kan, sains tadi, juga tadi kedekatan kita dengan Allah gitu kan. Karena kan tadi itu kan dalam ayat tadi disebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kuncinya dua itu kan, usaha kita, dan yang kedua kedekatan kita dengan Allah. Toh pada akhirnya apapun visi misi cita-cita itu Allah yang menentukan. Kalau kita tidak dekat dengan Allah, mungkin berhasil apa yang kita cita-citakan dan impikan, tapi hilang keberkahannya. Nah, kita itu kan kalau kata Pak Kar kan sering disampaikan kan bahwa hidup ini harus berkah dan berkat deh kan. Nah, berkahnya itu adalah terkait dengan keridhaan Allah, berkatnya itu terkait dengan materi itu kan. Jadi menurut Bapak dua hal itu yang harus adik-adik siapkan hari ini ya untuk mencapai cita-cita masa depan. Ya tergantung cita-cita dia apa. Tapi apapun profesi kita, apapun cita-cita kita, yang mesti ada melekat pada diri kita itu adalah tadi kata Pak Ari, kita ini harus menjadi seorang hamlu dakwah, pengemban Islam yang terpercaya, pemimpin umat gitu kan. Jadi profesi apapun itu hanya sebagai bahasa Bapak itu pendukung, penyokong gitu kan. Tapi profesi kita sebagai seorang muslim itu adalah kalau kita ingin menjadi pemimpin masa depan, ya kan, yang utama itu adalah kita sebagai hamlu dakwah, pengemban dakwah. Tapi pengemban dakwah kan perlu alat, perlu juga materi. Nah, profesi-profesi tadi, mau jadi dokter, mau jadi akuntan seperti Bapak, mau jadi dosen atau nanti jadi guru, jadi insinyur, jadi pilot atau apapun ya, cita-cita adik-adik masa depan nanti itu ya. Itu untuk menopang aktivitas utama kita sebagai seorang muslim, yaitu apa? Ibadah, dan ibadah yang tertinggi itu adalah menjadi hamlu dakwah, pengemban dakwah. Jadi saya harapan, Bapak harapan adik-adik itu ya berarti dua itu yang harus disiapkan ya kan. Karena untuk menjadi pemimpin masa depan ya dua itu ya, terkait dengan ilmu ya, ilmu umum maupun ilmu agama. Nah, jadi sekarang kan mau lulus SD nih ya kan. Pasti masuk SMP. Nah, jangan salah juga memilih SMP-nya gitu kan. Pilihlah SMP yang membekali dua itu gitu kan, ilmu agamanya dan juga terkait dengan ilmu umumnya. Jadi kita harus
harus seimbang gitu kan. Dan jangan lupa tadi ya tetap kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha dan doa itu yang singkatnya sebenarnya kan dari dua kata itu. Karena Allah memberikan sebuah gambaran bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri. Jadi masa depan adik-adik ada di tangan adik-adik. Nah, itu barangkali ya Pak Ari yang bisa sampaikan. Masya Allah, luar biasa ya. Anak-anak, itu tadi dari Pak Arim tentang bagaimana antum akan melakukan aktivitas keseharian menuju cita-cita besar antum. Nah, insya Allah bulan Juni nanti antum sebagai rombongan lead champ akan membuktikan nih bi'a solihah dan latihan keras antum selama ini untuk bisa hadir di UPI salah satunya. Nah, gimana Pak Arin nanti bersedia ya menerima kami di bulan Juni insya Allah? Insya Allah nanti kita tunggu adik-adik ketemu di Bandung. Sekarang kan tadi lewat dunia maya Zoom ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan coronanya sudah hilang gitu kan. Jadi minimal sudah terkendali sehingga kita bisa melakukan tatap muka. Insya Allah ditunggu ya. Nanti kita bisa jalan-jalan di UPI. Ini fasilitas UPI ada tempat wisatanya juga, museum ya, museum pendidikan. Nanti ada tayangan-tayangan, kemudian nanti bisa keliling-keliling di seputar UPI itu kan. Nah, jadi Bapak tunggulah kita teman-teman dari Insan Tama, adik-adik Insan Tama Bogor berkunjung ke Bandung ini, ke kampus yang cukup masih asri lah gitu kan. Terima kasih banyak Pak Arim, mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu anak-anak dari Pak Arim. Pak Ari akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.